Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 21 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dihasilkan dari Kematian. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Saya bacakan ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin terus belajar kebenaran firman Allah, dan saat ini kami mau belajar, yaitu dihasilkan dari kematian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Memahami teologi iman percaya orang Kristen yang mengacu kepada kebenaran firman Allah akan sulit dipahami bagi orang yang memang tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin dari kematian bisa menghasilkan perkara-perkara besar dan perkara-perkara yang luar biasa? Kita tahu dengan jelas dalam kehidupan manusia, semua hal-hal yang kesuksesan, pencapaian, keberhasilan, ketenaran, popularitas yang dicapai oleh manusia itu akan berakhir oleh kematian. Bagaimana mungkin bahwa sesuatu yang indah, yang besar, yang mulia, yang agung itu dihasilkan karena melalui kematian? Disinilah tatkala kita membandingkan antara kebenaran firman Allah dan kebenaran yang menjadi nilai dunia. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, justru dalam kondisi hiduplah kita bisa menghasilkan banyak perkara, sementara kematian adalah justru akhir dari segala-galanya. Tetapi justru firman Tuhan berkata, dari kematianlah kita akan mendapatkan perkara-perkara yang agung, yang mulia, yang indah, yang luar biasa. Mari kita belajar apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kita tahu dengan jelas bahwa di dalam Yohanes pasal 12, ini adalah proses Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, kemudian Yesus memberitakan kematiannya. Kemudian proses yang selanjutnya kita tahu dengan jelas bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Seandainya Yesus tidak datang ke dalam dunia, seandainya Yesus tetap sebagai Allah yang bertata di sorga, sekalipun ada di berbagai tempat karena dia adalah Allah ya pribadi, Tuhan yang maha ada, maka siogianya kita tidak pernah akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka berakhir segala-galanya. Adam dan Hawa berakhir, maka seluruh keturunannya pun berakhir. Tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan, tidak ada seorang pun yang akan ditebus, tidak ada seorang pun yang akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka seluruh manusia dari keturunan Adam dan Hawa sampai setiap kita masing-masing, kita masuk dalam kelompok orang-orang durhaka, kita masuk dalam kelompok orang-orang yang dimurkai Allah. Apa yang terjadi sesudah durhaka, sesudah berdosa, dimurkai Allah, maka kebinasaan. Kebinasaan kekal, kematian kekal. Tetapi Yesus melewati sebuah proses yang adalah Allah yang hidup, yang maha kuasa, maha bisa, maha agung, maha mulia, maha suci. Namun Allah punya hati yang maha kasih. Di dalam diri Kristus datang ke dalam dunia. Karena kematian Kristuslah kita mendapatkan semua yang terbaik, dihasilkan dari kematian Kristus. Kita mendapatkan keselamatan, dihasilkan dari kematian Kristus di atas kayu salib. Kita mendapatkan hidup yang kekal, dihasilkan dari kematian Kristus. Kita mendapatkan semua harapan-harapan yang terbaik, yang tidak hanya dijanjikan, tapi akan diberikan kepada setiap kita masing-masing. Apa proses yang kita ingin pelajari pada saat ini? Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Bukankah kita dipanggil bahwa kita menjadi sama dengan kematiannya dan kita menjadi sama dengan kebangkitannya? Apa yang harus dimatikan dalam kehidupan kita? Tentunya bukan kehidupan ini. Masalah usia, masalah kehidupan secara ragani, secara badan, itu sebuah anugerah Tuhan dan itu tidak ada salah. Kematian fisik pun bukan perkara yang salah. Tetapi yang Tuhan inginkan pada bagian ini, di dalam aplikasi yang kita perlu pelajari, yang kita perlu hidupi, yang kita perlu hayati, yang kita perlu jalani, yaitu kematian dari dosa, kematian ego, kematian karakter-karakter yang buruk, mematikan pikiran-pikiran negatif,
mematikan perasaan-perasaan yang penuh dengan dosa. Itu yang perlu dimatikan. Sewaktu kita mematikan semuanya itu, barulah firman Tuhan berkata, biji itu kalau jatuh ke dalam tanah dan mati, barulah dia akan menghasilkan banyak buah. Seseorang yang telah mematikan dosa, mematikan seluruh ego dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang rendah hati, dia akan menjadi orang yang sabar, dia akan menjadi orang yang pemaaf, dia akan menjadi orang yang sangat mudah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dia menjadi orang yang bersih pikirannya dari pikiran-pikiran kotor. Dia akan menjadi orang yang bersih daripada tindakan-tindakan perbuatan tangan dan kaki yang menuju ke tempat-tempat yang tidak baik, tidak benar, tidak senonoh. Maka semuanya itu akan dihindari. Mengapa demikian? Karena yang bersangkutan telah mati di dalam Kristus. Dia menjadi biji yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Setelah kematian itulah kita akan menghasilkan banyak buah. Kehidupan kita akan mengalami perubahan. Seseorang yang keras kepala, maka dia menutup telinganya untuk belajar apapun. Bukan hanya belajar dari orang-orang yang mungkin punya pengaruh, para pendidik, tapi dia akan menutup dirinya, menutup telinganya, menutup hatinya. Dia tidak pernah akan belajar sekalipun Tuhan yang berbicara, sekalipun Tuhan yang mengajar, sekalipun Tuhan yang memberikan petunjuk, tertutup semuanya. Karena mengapa? Karena yang bersangkutan tidak mematikan karakter buruknya, yaitu sikap keras kepala. Sahabat seperjalanan, apa yang harus kita matikan di dalam setiap kehidupan kita? Maka sahabat seperjalanan perlu datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, apa yang aku buat, apa yang aku katakan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, karena aku tidak mematikan dosa-dosaku, karena aku tidak mematikan manusia lamaku, maka yang aku lakukan adalah perbuatan-perbuatan kematian. Tatkala kita ada dekat dengan orang lain, orang yang optimis jadi pesimis, orang yang tadinya sukacita bahagia, kehadiran kita membuat dia jadi sakit hati, membuat dia menjadi teraniaya, membuat dia menjadi rasa tidak berharga, karena yang kita keluarkan adalah sebuah kehidupan di dalam dosa. Tetapi setelah kita mati, seperti biji yang jatuh ke dalam tanah dan mati dan akan menghasilkan banyak buah, maka kehidupan kita sewaktu mematikan seluruh sifat-sifat dosa sekalipun kita sudah ditebus, maka kita akan diubahkan. Kita akan menghasilkan buah sebagaimana buah-buah roh yang Tuhan ajarkan. Kita menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang kehadiran kita memberikan damai sejahtera, menjadi orang yang pandai menguasai diri, menjadi orang yang sabar menghadapi segala sesuatu, dan menjadi orang yang bijaksana. Dari kematianlah kita akan menghasilkan banyak hal yang indah. Mari sahabat perjalanan, kita ingin panjang umur, kita tidak ingin mati secara fisik cepat-cepat, tetapi kita harus berdoa, Tuhan, cepat-cepatlah berikan kepada kami masing-masing mematikan seluruh sifat-sifat dosa yang ada di dalam diri kami, sehingga kehidupan kami akan menghasilkan banyak buah dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Mari sahabat perjalanan, kita berjuang untuk mematikan perkara-perkara yang luar biasa, yang buruk dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan banyak hal yang indah dari kematian, yaitu kematian dari dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.